Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Fadlur Rahman Deva, NIM 210670118 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Bulkiah Rahim SPD MPDT. Dimana tugasnya itu membuat proposal skripsi dari bab 1 sampai bab 3. Langsung saja. Di sini judul proposal saya yaitu hubungan kelayakan dan kelengkapan fasilitas keselamatan kerja terhadap hasil belajar siswa kelas 11 pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Baik, langsung. Yang pertama adalah latar belakangnya. SMK Negeri 2 Payakumbuh salah satu sekolah yang selalu berusaha untuk meningkatkan lulusannya baik kualitas maupun kuantitas. SMK Negeri 2 Payakumbuh ini memiliki 6 jurusan, salah satunya jurusan teknik mesin, yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam bidang teknik dan kejuruan. Mata pelajaran teknik pemesinan bubut merupakan salah satu mata pelajaran wajib di jurusan pemesinan di SMK. Pada mata pelajaran ini, mata pelajaran teknik bubut mencakup kompetensi pengetahuan tentang mesin bubut dan berbagai macam proses pemesinan dengan mesin bubut. Dilihat dari kenyataan, di lapangan waktu melakukan observasi di SMK Negeri 2 Payakumbuh memiliki fasilitas keselamatan kerja yang masih kurang memadai dan belum ada yang pembaruan. Alat pelindung diri atau APD yang masih banyak kurang. Salah satu penyebabnya yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah fasilitas yang digunakan pada saat berlangsungnya proses praktikum di workshop. Tingkat ketuntasan minimum di SMK Negeri 2 Payakumbuh pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut adalah 7,50, sedangkan di sekolah tersebut masih banyak siswa yang mendapatkan nilai hasil belajar di bawah KKM, khususnya di mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut. Adapun identifikasi masalah di sini ada 3. Yang pertama ada rendahnya hasil belajar. Rendahnya hasil belajar teknik pemesinan bubut. Yang kedua ada fasilitas keselamatan kerja kurang memadai karena belum ada pembaruan atau fasilitas masih yang lama. Yang ketiga yaitu bagaimana kelayakan dan kelengkapan keselamatan kerja sehingga mempengaruhi hasil belajar yang baik untuk menghadapi dunia usaha ataupun industri. Adapun batasan masalah dalam hal ini yaitu dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada hubungan kelayakan dan kelengkapan fasilitas keselamatan kerja terhadap hasil belajar siswa kelas 11 pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Objek penelitian ini dibatasi pada pokok bahasan tentang fasilitas keselamatan kerja yang digunakan dalam mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut siswa kelas 11 jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 Payakumbuh. Berdasarkan dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan rumusan masalah yang sebagai berikut: identifikasi masalah dan batasan masalah. Maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut, yaitu apakah terdapat hubungan kelayakan dan kelengkapan fasilitas keselamatan kerja terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Yang kedua, seberapa besar hubungan kelayakan dan kelengkapan fasilitas keselamatan kerja terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Adapun berikutnya tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kelayakan dan kelengkapan fasilitas keselamatan kerja terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar hubungan kelayakan dan kelengkapan fasilitas keselamatan kerja terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Terakhir, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi dua, yaitu adapun untuk SMK Negeri 2 Payakumbuh. Manfaat bagi SMK Negeri 2 Payakumbuh sebagai masukan lembaga pendidikan SMK Negeri 2 Payakumbuh untuk bisa melengkapi fasilitas keselamatan kerja yang ada di workshop jurusan Teknik Pemesinan. Yang kedua, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana pendidikan di Departemen Teknik Mesin dan untuk menjaga wawasan maupun ilmu
pengetahuan yang didapatkan serta pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan. Adapun selanjutnya kajian teori. Di sini ada dua pokok pembahasan, yaitu hasil belajar praktikum teknik pemesinan bubut dan fasilitas keselamatan kerja teknik pemesinan. 1. Hasil belajar praktikum teknik pemesinan bubut. Hasil belajar merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang hasil belajarnya tinggi dapat dikatakan bahwa dia telah berhasil dalam belajar. Pada sekolah menengah kejuruan, penilaian hasil belajar terdiri atas penilaian hasil belajar teori dan hasil belajar praktek. Hal tersebut disebabkan pada sekolah menengah kejuruan terdiri dari 3 program, yaitu program pengajaran, program normatif, dan program adiptif. Di SMK Negeri 2 Payakumbuh, hasil belajar di jurusan teknik pemesinan tersebut diberikan guru mata pelajaran sesuai dengan aturan penilaian yang berlaku di sekolah tersebut. Hasil belajar praktikum dicantumkan di dalam buku rapor. Dari penjelasan ini dapat diilustrasikan faktor kelayakan dan kelengkapan praktikum. Salah satu faktor ekstern yang berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Fasilitas yang ada dapat mempengaruhi lancar tidaknya proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, fasilitas keselamatan kerja pada teknik pemesinan. Pada fasilitas keselamatan kerja teknik pemesinan, yang pertama ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Sinambela dan Poltak 2017 bagian 365, kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Adapun yang kedua, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan dari manajemen K3 menurut Tariaman 2016 bagian 139 yaitu sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri ataupun pekerja-pekerja lepas. Kedua, sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan dan memberantas penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Ketiga, ada manfaat kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Taher 2016, pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sangatlah penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja dalam melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengurangi kecelakaan. 4. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Adapun dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja, pengaturan udara, pengaturan penerangan, pemakaian alat peralatan kerja, kondisi fisik dan mental karyawan. Yang kelima, ada unsur dan prinsip kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama, adanya APD atau alat pelindung diri. Yang kedua, air plug atau air foam sebagai alat pelindung diri juga. Dan selanjutnya, adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya. 3. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab ataupun job desk. 4. Adanya tempat yang kerja sesuai dengan standar SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani. Adanya sarana dan prasarana lengkap di tempat kerja. Selanjutnya, penelitian yang relevan dengan penelitian kali ini yaitu Aji Bambang Setiawan 2016, itu pengaruh fasilitas bengkel dan motivasi belajar terhadap hasil belajar pemesinan fresh di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang kedua, ada penelitian oleh Rizky Hidayat 2022, hubungan fasilitas bengkel teknik mesin SMK Negeri 5 Padang terhadap minat belajar siswa pada mata diklat pekerjaan dasar teknik mesin. Yang ketiga, ada penelitian dari Meldasari Erawati 2019, pengaruh fasilitas bengkel dan motivasi belajar terhadap hasil belajar teknik pemesinan bubut siswa kelas 11 di SMK Negeri 7 Palembang. Adapun kerangka konseptual pada penelitian kali ini yaitu fasilitas keselamatan kerja sebagai variabel X dan hasil belajar siswa sebagai variabel Y. Besar hubungan fasilitas dengan hasil belajar. Selanjutnya, adapun hipotesis yang didapatkan yaitu HA, terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas keselamatan kerja dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknik pemesinan bubut kelas 11 teknik pemesinan di SMK Negeri 2 Payakumbuh. H0,
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas keselamatan kerja terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknik pemesinan bubut kelas 11 teknik pemesinan di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Dasar pengambilan keputusan yaitu terima HA R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikan 0,05, H0 R hitung kecil dari R tabel pada taraf signifikan 0,05. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini jenis penelitian menggunakan kuantitatif korelasional. Adapun tempat dan waktu penelitian itu SMK Negeri 2 Payakumbuh. Waktu semester ganjil Juli Desember tahun ajaran 2024 sampai 2025. 3 populasi dan sampel. Total populasi di sini ada 60 orang, jumlah sampel 60 orang. Variabel penelitian, variabel X, variabel bebas atau X yang dimana yaitu fasilitas keselamatan kerja. Sedangkan variabel terikatnya Y, hasil belajar teknik pemesinan bubut. Metodologi penelitian yang berikutnya ada teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan di sini menggunakan 3, yaitu yang pertama observasi, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data tentang fasilitas keselamatan kerja, digunakan angket. Sedangkan untuk hasil belajar siswa menggunakan dokumenter hasil mid semester ataupun hasil ujian tengah semester. Berikutnya ada uji coba instrumen. Uji coba instrumen di sini terdiri dari 2. Yang pertama uji validitas dan yang berikutnya uji reliabilitas. Uji validitas yaitu dilakukan dengan menggunakan analisis butir, yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap dari skor butir. Uji reliabilitas yaitu pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap suatu pertanyaan. Adapun validitas instrumen yaitu uji validitas dilakukan dengan menganalisis butir. Dan reliabilitas instrumen, pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap suatu pernyataan dengan rumus alpha Cronbach dan yang dikemukakan oleh Siregar dan Sofyan 2013, di mana RI-nya yaitu reliabilitas instrumen, K banyak butir pertanyaan, sigma alfa B kuadrat yaitu jumlah varians butir, delta T kuadrat yaitu varians total. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini dari teknik analisis data, yang pertama ada deskripsi analisis univariat, yang kedua uji prasyarat analisis, dan yang ketiga uji hipotesis. Namun di uji prasyarat analisis terbagi 2, normalitas dan linearitas. Adapun teknik analisis data lainnya itu deskripsi data. Mendeskripsikan data hasil penelitian digunakan dengan metode statistik sehingga diperoleh harga rata-rata atau median dan modus simpangan baku, nilai minimum dan nilai aksi maksimum dari setiap variabel yang diujikan. Untuk mendeskripsikan data setiap variabel digunakan distribusi frekuensi. Yang kedua ada mencari tingkat kecenderungan variabel penelitian. Untuk mengatakan data variabel penelitian hubungan fasilitas keselamatan kerja dianalisa dengan menggunakan harga-harga mean ideal atau MI dan standar deviasi ideal SDI dengan cara MI setengah dari skor maksimum tambah skor ideal minimum, SDI yaitu 1/6 dari skor ideal maksimum dikurang skor ideal minimum. Selanjutnya ada analisis korelasi digunakan untuk menghitung kadar hubungan variabel X dengan variabel Y yang diberi simbol RXY. Digunakan rumus korelasi produk momen seperti yang dikemukakan Suharsimi sebagai berikut, di mana RXY sebagai koefisien korelasi, sigma X jumlah variabel X, sigma Y jumlah skor variabel Y, sigma XY jumlah hasil perkalian antara skor X dengan Y, dan N jumlah populasi.
Baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Jika terdapat salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.